Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM 14650108, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Layak Huni Desa Baleharjo. Untuk yang pertama, saya jelaskan bahwasanya sistem yang sudah kami buat ini mempunyai 4 user. Yang pertama itu ada lurah, admin, operator, dan surveyor. Baik, langsung saja kita masuk ke sistemnya. Untuk yang pertama kita masuk ke user admin. Baik, kita tunggu prosesnya. Nah, di halaman utama admin ini terdapat 2 menu. Ini yang pertama ada master kriteria. Nah, di dalam halaman master kriteria ini terdapat penjelasan mengenai kriteria apa saja yang dipakai beserta dengan bobot dan nilainya. Kemudian di sini juga ada tombol pengaturan minimal skor, yang mana di sini fungsinya untuk memberikan batasan minimal skor untuk masyarakat yang nantinya dapat menerima bantuan rumah layak huni. Untuk skornya di sini ada mulai dari 0 sampai 10. Cuman di sini saya membuat patokan 2 untuk batas minimal masyarakat untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni. Baik, kita langsung simpan saja. Langsung kita masuk ke master masyarakat. Nah, untuk master masyarakat di sini ini ada menu tambah, yang mana fungsinya ini untuk menambahkan masyarakat siapa saja yang nantinya akan diseleksi untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah layak huni. Baik, kita sudah masuk di form untuk tambah masyarakat. Di sini yang pertama ada NIK. Kita coba isi dengan angka 1 sampai 9. Kemudian nomor KK juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian namanya Faisal, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Malang. Ini untuk tanggal lahirnya kita acak aja, terserah. Kemudian status perkawinan, kawin, agamanya Islam, nama ibu kandungnya Aisyah. Nama ayahnya misalkan Buasip. Alamatnya Sumber Butuh. Untuk RT RW nya kita isi 1 RT 1 RW 1. Pekerjaannya tani. Lalu kita klik simpan. Nah, maka data yang sudah kita entry tadi akan masuk di halaman utama master masyarakat. Nah, sebelum ini nantinya dimasukkan ke dalam user operator, ini ada menu ubah dan juga hapus. Jadi menu ubah di sini, maksud saya tombol ubah di sini berfungsi untuk mengubah data-data yang sudah dientrikan tadi apabila ada kekeliruan dan lain sebagainya. Baik, kita tambahkan lagi. Kita balik 987 sampai 1 untuk NIK-nya. Untuk nomor KK-nya juga kita balik.
Untuk namanya misalkan kita Hasan Sulaiman, laki-laki, Malang. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita tanggal 4 aja lah. Kemudian kawin, untuk agamanya Islam. Nama ibunya siapa? Sulistiawati. Nama ayahnya Sutrisno. Alamatnya Balerjo. Kemudian RT RW-nya kita isi 22 aja. RT 2, RW 2. Pekerjaannya samakan aja, kita tani, kemudian kita klik simpan. Nah, data yang barusan kita inputkan, kita entrikan tadi sudah masuk di sini. Baik, mungkin itu penjelasan tentang user admin. Kita logout terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk di menu, maksud saya di user operator. Nah, di menu operator ini hanya terdapat satu menu saja. Kita coba buka menunya. Ini ada menu pilih kandidat masyarakat. Nah, di sini ini terdapat data yang sudah kita inputkan tadi di user admin, itu masuknya ke ini juga masuk juga di user operator. Tadi yang kita entrikan itu atas nama Faisal, jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahir, alamat, dan lain sebagainya. Nah, operator ini biasanya yang memegang adalah sekretaris desa. Nah, jadi di sini operator dari banyaknya data yang masuk nantinya akan diseleksi terlebih dahulu siapa yang nanti akan dijadikan kandidat untuk ditindaklanjuti untuk survei ke rumahnya masing-masing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Katakanlah misalkan ini dua data ini saya jadikan kandidat semuanya. Oke. Ini juga oke. Nah, jadi di sini sekretaris desa itu juga mempunyai hak memilih masyarakat siapa saja yang nantinya akan dijadikan kandidat. Kita logout. Selanjutnya kita masuk ke menu, maksud saya ke user surveyor. Nah, di user surveyor ini hanya terdapat satu menu. Nah, menunya apa? Menunya adalah entry data detail kandidat. Nah, sekarang coba kita klik. Nah, jadi setelah tadi di bagian operator itu menjadikan Faisal dan juga Hasan Sulaiman ini sebagai kandidat, maka secara otomatis dia akan masuk datanya ke user surveyor. Nah, jadi kalau misalkan tadi di bagian operator Faisal dan Hasan Sulaiman ini tidak masuk ke dalam kandidat, maka data tersebut tidak akan masuk ke user surveyor. Karena tadi dua ini dijadikan kandidat, maka kedua data tersebut masuk ke user surveyor untuk dilakukan survei ke rumah masing-masing untuk mendapatkan data lebih lengkap. Baik, langsung saja kita coba proses untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penilaian. Yang pertama kita proses Faisal. Nah, NIK dan nama kandidat.
Ini NIK yang pertama atas nama Faisal Alwi dengan NIK 1 sampai 9 ini kita survei. Ini yang pertama sesuai dengan yang ada di user admin tadi. Ini ada status lahan, luas lantai. Ini adalah kriteria yang sudah ditetapkan oleh kami berdasarkan permintaan dari pihak desa. Ini ada 4 sub kriteria untuk status lahan. Ini ada numpang, sewa, warisan, dan milik sendiri. Coba seumpamanya kita pilih yang paling bawah sendiri, milik sendiri. Luas lantainya 10x12, jenis lantainya marmer, kemudian jenis dinding keramik, jenis atapnya cor, 4 kamar tidur, sumber air minum sumur, untuk penerangan utamanya kita lampu listrik. Selanjutnya ini ada tombol choose file, ini untuk menampilkan foto bagian depan rumah, dan yang satunya lagi untuk menampilkan foto bagian belakang rumah. Oke, sekarang kita ambil salah satu foto yang ada di sini. Ini untuk catatan, jadi di sistem kami itu hanya support untuk 2 jenis file, yaitu JPG dan JPEG. Coba kita cari fotonya dulu, satu aja. Nah, mungkin ini ya, kita coba tes. Karena ini formatnya JPG, jadi kita pakai aja. Oke. Setelah itu kita klik simpan. Oke, detail data masyarakat sudah tersimpan. Kemudian kita proses lagi untuk atas nama Hasan Sulaiman. Nah, sekarang kita pilih yang paling atas sendiri, kita balik. Jenis lantai tanah, jenis dinding bambu, atap genteng, 2 kamar tidur, sumber minum sumur, lampu listrik. Ini sama tombolnya untuk menampilkan foto bagian depan rumah, yang satunya lagi juga. Oke, kita simpan. Oke, sudah selesai. Ini penjelasan singkat user surveyor, dan perlu diketahui surveyor ini adalah orang yang nanti akan tinjau lapangan, jadi mengecek kondisi rumah yang sebenarnya, dan nanti akan memasukkan data sesuai dengan realnya. Kita keluar. Untuk yang terakhir kita masuk di user lurah. Ini user yang terakhir. Oke, kita login. Nah, di user lurah ini terdapat 2 menu. Ini yang pertama, pilih prioritas masyarakat dan raport penerima bantuan. Baik, kita langsung masuk ke menu pilih prioritas masyarakat. Nah, jadi tadi NIK 9 sampai 1 atas nama Hasan Sulaiman ini memperoleh nilai 3,60. Kemudian ada beberapa data lagi di sini seperti Takim, Selamat, Karyono. Ini yang saya masukkan, ini data real
dari desa. Ini juga masuk ke dalam sini. Kemudian untuk NIK 1 sampai 9-nya tidak masuk atas nama Faisal tadi yang sudah kita inputkan. Kenapa kok tidak masuk? Itu karena nilainya di bawah 2. Jadi ketika kita sudah menginputkan nilai detail dari masyarakat tersebut dan setelah diadakan perhitungan dan tidak nyampe ke angka 2.00 atau 2,00, maka data tersebut tidak akan masuk di user lurah ini. Baik, kita lanjutkan penjelasan. Jadi setelah datanya hasil perhitungan itu masuk semuanya, nah yang mempunyai prioritas utama untuk memilih siapa saja yang akan diberikan bantuan, ini hak mutlak milik lurah. Jadi meskipun di sini sudah terdapat nilai dan sudah di ranking mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, ini terserah pada lurahnya. Kalau misalkan lurah lebih menghendaki semisal Slamet Karyono, padahal dengan perolehan nilai 2,75 dibandingkan Hasan Sulaiman, ini juga tidak apa-apa karena keputusan mutlak itu tetap di tangan lurah. Baik, kita lanjutkan. Mungkin di sini karena yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah Hasan Sulaiman dan yang mendapatkan bantuan pada periode ini 2 orang. Seumpamanya kita pilih Hasan Sulaiman dan Takim, jadi sesuai dengan nilai yang ada yang paling tinggi. Kita klik oke, sama Takim. Jadi data tersebut sudah tidak ada lagi di sini dan kita cek ke raport penerima bantuan, masuk menu selanjutnya. Nah, jadi setelah lurah memilih siapa saja yang mendapatkan bantuan, itu langsung masuknya nanti di raport penerima bantuan. Karena tadi oleh lurah yang dipilih adalah Takim dan juga Hasan Sulaiman, maka di sini di menu raport penerima bantuan ini yang muncul hanya atas nama Takim dan Hasan Sulaiman. Ini untuk statusnya pernah. Jadi nantinya apabila ada seleksi lagi atas nama Takim dan Hasan Sulaiman, ini tidak akan pernah bisa lagi untuk mendapatkan bantuan karena sudah berstatus pernah mendapatkan bantuan. Ini untuk tombol detailnya. Nah, ini untuk perolehan nilainya. Jadi untuk status status lahan tempat tinggalnya, dia memperoleh nilai 1,4, luas lantainya 0,6, sekian, baru dari nilai semuanya ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 3,6. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari sistem yang sudah kami buat. Untuk saran dan kritiknya untuk membangun sistem ini supaya lebih baik lagi sangat kami harapkan. Terima kasih, dan atas nama saya pribadi apabila kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami Bapak Fatur Rahman dan juga Bapak Ajib Hanani, dan juga kepada dosen penguji kami yakni Ibu Hani dan juga Pak Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.